warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Social Science, Prodi Manajemen, kelompok 5 ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kewirausahaan, dan dosen pengampu kita yaitu ada Bapak Husni Muharram Ritonga, BAMSCM. Kami akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul JD Boutique. Latar belakang JD Boutique. Banyak peluang usaha yang terbesar di Indonesia setelah usaha bidang makanan, usaha bidang fashion, atau pakaian merupakan usaha yang paling populer di Indonesia. Masuk akal melihat bahwa makanan dan pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang tidak membutuhkan makanan dan pakaian. Perihal usaha butik, kami telah melakukan survei menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa usaha butik masih sangat jarang di Indonesia. Selain itu, permintaan atau demand dari pasokan pakaian dari butik masih sangat tinggi. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia semua membutuhkannya. Atas dasar itu, kami berencana mendirikan usaha butik kami dengan brand JD Boutique. Slogan kami dengan Clothes that make your hour shine, yang maknanya kami berharap agar siapa saja yang memakai pakaian dari butik kami akan merasa percaya diri dan bersinar seperti bulan purnama. Butik ini memiliki konsep modern dan minimalis yang memadukan desain modern barat namun masih menyimpan nilai ketimuran khas Indonesia. Konsep dasar JD Boutique. Konsep usaha dari JD Boutique adalah menjual pakaian berkualitas dengan edisi terbatas, namun menawarkan harga yang masih cukup affordable, yaitu mulai dari 100 ribuan hingga 600 ribuan saja. Logo JD Boutique kami. Di sini kita memasukin ke visi dan misi JD Boutique. Visinya yaitu menjadi bukti yang melahirkan karya-karya yang digemari baik masyarakat lokal maupun internasional, dan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan baik serta tempat yang nyaman. Di sini misinya yaitu memberikan pelayanan yang memanjakan, memiliki butik yang bersih dan lingkungannya, selalu menjaga kebersihan bahan, selalu siap berinovasi dengan cepat. Di sini waktu operasionalnya yaitu Senin sampai dengan Minggu, buka jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Target pelanggan dari kaum remaja hingga dewasa. Kenapa demikian? Karena kalangan SMP hingga sampai mahasiswa itu sendiri sudah banyak yang ingin melihat hingga membeli brand apa saja yang sudah kami jual. Di sini kita memasuki ke strategi usaha, yaitu ada tentukan jenis butiknya, tentukan lokasi yang strategis, berikan ciri khas pada butik Anda, selalu kembangkan inovasi. Alsera menyediakan fitur di mana Anda bisa memiliki website, toko online untuk mengembangkan bisnis butik Anda. Berani berkompetisi, bangun image yang bagus, maksimalkan promosi, gunakan strategi marketing yang tepat, kolaborasi dengan butik lain, manajemen dan pembukaan yang baik. Baik, di sini kita masuk ke produk yang dijual ya. Itu dia ada berbagai macam dan berbagai jenis, dari skirt, dress, pants, dan blouse. Di skirt ini kita ada jual rok flare, rok mini, rok lipit, rok maxi, rok tutu, dan rok align. Nah, sedangkan kita di dress ini kita ada juga berbagai macam, yaitu ada length dress, denim dress, top dress, long sleeve dress, staple dress, bardot dress. Oke, kita masuk ke pants. Ini juga ada berbagai macam juga ya, yaitu ada wide leg pants, straight pants, stocks, sleeve fit jeans, paget pants, dan palazzo. Dan blouse gitu juga. Kita ada sweat, peasant, widdy, emperor, button down, dan hidden button. Di sini kita masuk ke bagian model JD Boutique ya, apa-apa saja gitu. Maksudnya seperti ini, gambaran rok skirt ini seperti ini. Terus bagian dress, pants, dan blouse. Ini dia gambaran-gambarannya.
Nah, oke, kita di sini masuk ke gambaran tempat usaha JD Butik ya, guys. Nah, jadi ini gambaran tokonya seperti itu, seperti yang ditunjukkan. Baik, kita masuk ke bagian struktur organisasi JD Butik. Yang pertama itu sebagai manajer itu diposisikan oleh Bang Jopan Adianto. Yang kedua bagian marketing ada Eka Samta Darmawati Kinampunen. Yang ketiga bagian operations ada Elsa Swastika. Yang keempat bagian admin ada Dina Nopita Mulyawati. Dan yang kelima bagian finance atau keuangan ada Ika Syafitri. Itu saja bagian ke struktur organisasi. Kita masuk ke bagian aspek pasar. Strategi pemasaran butik. Demi mencapai tujuan kesuksesan usaha butik ini, kami telah merancang suatu strategis yang kami diskusikan dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Strategi pemasaran merupakan separuh jantung kesuksesan suatu usaha. Percuma kita memiliki produk yang baik apabila tidak ada yang mendengar atau melihat produk kita. Baik, strategi pemasaran usaha JD Butik ini yang pertama, pilih lokasi yang strategis. Yang kedua, fokus menyasarkan kalangan milenial yang memiliki banyak pengikut. Yang ketiga, mampu membuat akun media sosial yang mampu memposting kegiatan produksi. Yang keempat, memiliki domain sesuai nama usaha yakni JD Butik. Yang kelima, mengikuti perkembangan sosial media. Yang keenam, memberi bonus dan pelayanan sebaik mungkin terhadap customer. Yang ketujuh, selalu mendengarkan kritik dan saran pelanggan. Yang kedelapan, selalu melakukan inovasi pada desain dan bahan. Butik berlokasi di Jalan Dazam Raya, nomor 69 Petisa Tengah. Baik, saya lanjutkan dari presentasi sebelumnya. Di sini saya akan membacakan rincian modal usaha JD Butik. Dan di sini kami membuat yaitu biaya tempat dan peralatan pendukung usaha butik kami. Yang pertama itu ada nama barang, yang produk yang kami jual, dan juga nominal harga yang kami jual. Yang pertama itu dari stok ulang produk dengan senilai 35 juta. Untuk juga biaya listrik 600.000, biaya internet 300.000, gaji karyawan 2 juta per orang, biaya pengiriman 3 juta rupiah, biaya promosi 3 juta rupiah, biaya peralatan itu 10 juta rupiah, dan total semua biaya tempat dan peralatan pendukung usaha butik kami dengan senilai 53.900.000 rupiah. Dan juga ada di bawahnya itu sumber-sumber dana, yaitu produk HPP dengan harga jual, dan juga kami membuat rata-rata keuntungan. Jadi di sini ada 4 produk yang akan kami jual, yaitu skirt, pants, dress, dan blouse. Dengan harga beli itu 100 ke perusahaan itu 100.000 hingga 300.000 rupiah, dan harga jual itu yang kami akan jual 200.000 hingga 439.000 rupiah, dengan rata-rata keuntungan yang kami dapat yaitu 120.000. Pants dan juga jenis pants itu 150.000 rupiah hingga 500.000 rupiah yang kami beli di perusahaan di pabriknya, dan kami jual dengan harga 279.000 rupiah hingga 695.000 rupiah, dan rata-rata keuntungan yang kami dapat yaitu 162.000 rupiah. Ada juga dress itu harga yang kami akan beli di pabrikan yaitu 150.000 rupiah hingga 770.000 rupiah, dan kami akan jual yaitu mulai dengan harga 289.000 rupiah hingga 899.000 rupiah, dengan rata-rata keuntungan yang kami akan dapat yaitu 203.000 rupiah. Yang terakhir itu jenis blouse yang akan kami beli di pabrik yaitu 200.000 rupiah hingga 350.000 rupiah, dan akan kami jual ke pembeli yaitu 250.000 rupiah hingga 500.000 rupiah. Rata-rata keuntungan yang akan kami dapat yaitu 175.000 rupiah. Jadi di sini ada juga di bawahnya yang akan kami jelaskan yaitu perkiraan keuntungan. Jadi perkiraan keuntungan itu dari target penjualan per hari. Yang akan kami jual itu 11 pieces pakaian seperti produk skirt, pants, dress, dan blouse. Jadi target kami untuk per harinya itu untuk produk skirt yaitu 2 pieces dengan keuntungan kotor per hari 240.000 rupiah. Jadi target kami 2 pieces itu keuntungan kotor per hari itu untuk jenis skirt yaitu 240.000 rupiah. Dan juga dari pants, jenis pants itu 3 pieces per hari itu target kami, maksimal 3 pieces per hari. Bila terjual habis, kami mendapat keuntungan kotor per hari yaitu 486.000 rupiah. Yang ketiga itu jenis dress.
dengan target penjualan per hari kami yaitu 2 pieces. Bila terjual habis, keuntungan kuota per hari yaitu Rp406.000. Yang terakhir yaitu jenis blues, target penjualan kami itu 4 pieces per hari maksimal dengan keuntungan kuota per hari yang kami dapat yaitu Rp700.000. Jadi total keuntungan per hari bila terjual habis yang kami jual produk kami ini yaitu total keuntungan per hari Rp1.832.000. Ini keuntungan kotor per hari. Jadi kalau dibulatkan menjadi keuntungan total per bulan, keuntungan kotor per bulan yaitu Rp54.960.000. Jadi di sini kita mendapat keuntungan per hari dan juga kita dapat menjumlahkan keuntungan total per bulan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu analisis SWOT, di mana ada 4 elemen, yaitu pertama strong, itu kekuatan. Apa itu kekuatan dari produk kami atau juga promosi kami? Memadukan dan budaya sekaligus, yakni mengembangkan sekaligus membuat menghadirkan konsep butik yang belum ada sebelumnya, khususnya di Kota Medan. Yang kedua itu weakness, yaitu kelemahan. Jadi setiap ada usaha pasti ada kelemahan tersebut ya. Jadi kita tidak boleh pesimis bahwasanya apapun kelemahan kita harus berkembang. Jadi kita harus membuat konsep yang baru untuk bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga itu opportunity, yaitu peluang. Peluang dari bisnis kami ini memiliki peluang yang sukses, bertahan sangat besar, dan bisa mengembangkan usaha ini lebih besar lagi. Jadi itu peluang kami ya. Yang keempat itu threat atau itu ancaman. Baik ancaman dari luar maupun dari dalam setiap usaha kami. Yang terakhir yang saya jelaskan itu tabel analisis SWOT. Yang ada itu ada faktor internal dari kekuatan produk dan juga sumber daya dan juga keuntungan. Dan juga ada juga kelemahan, yaitu modal yang kurang, pembukuan yang masih dibilang kurang profesional, yaitu masih melakukan manual, dan akan kami kembangkan dan perbaiki. Yang ketiga itu adanya beberapa pesaing yang memiliki usaha yang lebih di luar daripada kami, tapi kami tidak boleh pesimis, kami harus mengembangkan usaha kami dengan giat. Terima kasih.